Salam jumpa penonton yang terkasih, dimanapun Anda berada. Senang sekali saya, Josephine Cheryl Wong, dapat menjumpai Anda di dalam program talk show Ke Hati, Keanekaragaman Hayati. Edisi khusus penyelenggaraan sumatif biologi dengan topik pembahasan yang membahas tentang keberagaman hayati yang ada di Indonesia. Untuk membahas topik lebih lanjut, telah hadir di studio bersama saya pembicara, Nathaniel Beverly Boesday sebagai ahli dalam biologi. Baik, kita mulai dalam bincang-bincangnya. Mungkin terlebih dahulu Ibu bisa menjelaskan tentang apa sih itu keanekaragaman hayati? Baik, jadi keanekaragaman hayati merupakan istilah yang digunakan untuk keberagaman sumber daya alam, meliputi jumlah frekuensi dari ekosistem, spesies, maupun gen di suatu tempat. Nah, ada gen, spesies, sama ekosistem. Keanekaragaman gen menurut George Mendel adalah gen adalah bahan yang berhubungan dengan sifat atau karakter yang ada dalam tubuh makhluk hidup yang dapat diturunkan dari generasi ke generasi selanjutnya. Contoh dari gen yaitu varietas pada kucing, ayam, dan harimau. Penyebab terjadinya keanekaragaman gen yaitu adanya susunan gen yang berbeda pada setiap makhluk hidup, namun mempunyai bahan dasar kimia yang sama. Perbedaan susunan inilah yang menyebabkan terjadinya keanekaragaman gen. Yang kedua ada keberagaman spesies. Keberagaman spesies adalah keberagaman yang memunculkan adanya pengelompokan makhluk hidup dengan berbagai spesies makhluk hidup di suatu tempat. Contoh dari keberagaman spesies tingkat genus, yaitu genus citrus, misalnya jeruk bali dan jeruk nipis. Pada hewan, misalnya kucing leopard dan kucing rumahan atau Felis silvestris. Penyebab terjadinya keanekaragaman gen spesies ya karena adanya variasi genetik atau perbedaan susunan perangkat tiap-tiap individu. Selain itu, adanya ketidaksesuaian makhluk hidup dengan habitatnya, sehingga mendorong suatu makhluk hidup untuk melakukan adaptasi untuk menyesuaikan diri mereka. Yang ketiga, ada keberagaman ekosistem. Ekosistem sendiri adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sedangkan keberagaman ekosistem merujuk pada keberagaman habitat, yaitu tempat berbagai jenis makhluk hidup melangsungkan kehidupannya dan berinteraksi dengan faktor abiotik dan biotik. Contoh dari keanekaragaman ekosistem yaitu ekosistem lumut yang terletak di wilayah daerah dingin di sekitar kutub dan didominasi oleh tumbuhan lumut, serta yang menyebabkan perbedaan iklim dan berpengaruh pada perbedaan temperatur, curah hujan, intensitas cahaya matahari, dan lamanya penyinaran. Dengan begitu, flora dan fauna yang menempati daerah tersebut akan bervariasi. Kembali lagi bersama saya Nathaniel Beverly Boesday, juga hadir bersama ahli kita biologi yaitu Ibu Josephine Cheryl Wong. Mungkin Ibu bisa menjelaskan pengobservasian badak bercula 1. Baik, jadi nama latin badak bercula 1 yaitu Rhinoceros condaicus, dan habitat dari badak bercula 1 berada pada daerah hutan hujan tropis, dataran rendah yang basah, serta padang rumput basah di Indonesia. Lalu badak bercula 1 dilestarikan di Taman Nasional Ujung Kulon. Ciri-ciri fisiknya yaitu memiliki 1 jula di atas bagian kepalanya, badannya ditutupi oleh kulit yang menyerupai baju baja, serta bulu yang dimiliki badak bercula 1 sangat sedikit dan tidak tampak. Jenis makanan badak Jawa ini termasuk ke dalam kelompok satwa herbivora yang bisa memakan berbagai jenis tanaman, dan tumbuhan yang paling disukai oleh satwa ini adalah spesies yang tumbuh di area yang memperoleh sinar matahari langsung, seperti vegetasi yang tidak memiliki pohon besar, semak-semak, serta vegetasi pembukaan hutan. Bagian tanaman yang paling disukai oleh badak bercula 1 yaitu tunas, daun-daun muda, ranting-ranting, serta buah-buahan yang jatuh di tanah. Cara dari badak bercula 1 mempertahankan dirinya yaitu culanya yang berfungsi untuk sebagai alat melindungi diri dari musuhnya, dan jika culanya dipotong, badak bisa terluka dan akhirnya mati.
dan Kepala Balai Taman Nasional Ujung Kulon menyatakan jumlah badak bercula 1 yang masih tersisa saat ini adalah 77 individu. Baik, setelah kita mendengar adanya kelangkaan nih pada badak bercula 1 di Indonesia, bolehkah Ibu Josephine jelaskan pada kami ancaman-ancaman secara menyeluruh terhadap keanekaragaman hayati dan ancaman terkhususnya pada badak bercula 1 ini? Baik, jadi ancaman pada keanekaragaman hayati secara umum yaitu yang pertama, adanya perubahan penggunaan lahan dan air. Jadi, perubahan penggunaan lahan dan air dalam hal ini yaitu penebangan yang dilakukan terus-menerus, atau pertanian yang tidak berkelanjutan, serta penambangan atau penggalian. Yang kedua, adanya eksploitasi berlebihan pada spesies. Ketika manusia sengaja membunuh spesies atau satwa tertentu untuk diperdagangkan atau penangkapan besar-besaran. Yang ketiga, adanya invasi oleh spesies atau satwa yang menyebarkan penyakit. Invasi oleh spesies atau satwa terjadi tertentu karena habitat asli mereka yang rusak, dan sehingga mencari habitat lain dan akan menyerang spesies atau satwa asli. Yang keempat, ada polusi dan perubahan iklim. Polusi dapat mempengaruhi ketersediaan makanan dan reproduksi bagi spesies atau satwa. Perubahan iklim juga dapat mengacaukan sinyal spesies atau satwa untuk berimigrasi dan reproduksi. Yang kelima, ada pembakaran hutan. Hal ini merupakan salah satu contoh ancaman yang menyebabkan kerusakan hutan di Indonesia, bahkan di dunia. Adanya pembakaran secara sengaja dapat memicu punahnya flora dan fauna yang menempati di hutan tersebut. Yang keenam, ada pengeruskan terumbu karang. Biota laut merupakan salah satu wisata bahari yang dapat meningkatkan ekonomi dan devisa negara. Namun, rusaknya terumbu karang akibat ulah manusia seperti penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan dapat memicu rusaknya ekosistem laut, termasuk terumbu karang. Selanjutnya, ada ancaman khusus pada badak bercula 1, yaitu yang pertama, adanya perburuan ilegal oleh manusia. Yang kedua, adanya kompetisi untuk memperebutkan makanan antara badak bercula 1 dengan banteng. Karena kedua satwa ini berasal dari kelompok herbivora, yang artinya memiliki peluang besar untuk berkelahi apabila menginginkan tanaman yang sama untuk dimakan. Yang ketiga, adanya persaingan untuk menguasai suatu wilayah sebagai teritori antara badak Jawa dengan banteng. Meski cara hidup keduanya berbeda, di mana badak bersifat soliter, sedangkan banteng secara berkelompok, tetapi keduanya memiliki perilaku yang sama, yaitu menandai teritori masing-masing. Yang keempat, adanya perkawinan sedarah yang terjadi akibat kurangnya keragaman genetis oleh badak bercula 1. Dan ini menyebabkan keturunan yang dihasilkan memiliki resiko cacat dan ketahanan tubuhnya juga lebih rendah. Yang kelima, habitat yang dekat dengan wilayah perairan membuat resiko untuk menghadapi bencana alam lebih besar. Yang keenam, lokasinya dekat dengan Gunung Krakatau. Dan ini juga menjadi ancaman tersendiri untuk kelangsungan hidup badak bercula 1, apalagi status Gunung Krakatau sebagai gunung yang berapi sewaktu-waktu dapat meletus dan mengakibatkan kematian bagi berbagai jenis satwa di sekitar, termasuk badak Jawa. Yang ketujuh, ada penyempitan habitat asli badak bercula 1 akibat penggunaan lahan oleh manusia. Kembali lagi bersama saya, Josephine Sherwong, dan ahli biologi Nathaniela Beverly Boesday. Setelah Ibu melihat kelangkaan ini, kira-kira respon dan upaya Ibu sebagai ahli biologi seperti apa ya, Bu? Saya sangat mengapresiasi kemampuan pemerintah dalam mengontrol keanekaragaman hayati di Indonesia, khususnya pada badak bercula 1, di mana badak ini setelah ditelaah masuk ke dalam himpunan hewan yang langka di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, kelangkaan ini sebagian besar terjadi oleh karena ulah manusia yang sangat ingin memenuhi kebutuhan mereka dengan cara yang instan, sehingga mereka menjual cula badak dengan harga yang tinggi dan mengambil keuntungan bagi diri sendiri. Kelangkaan badak bercula 1 ini ditentukan, disebabkan salah satunya juga oleh penyakit. Penyakit diderita oleh badak bercula 1 ini yaitu bergantungnya
parasit atau bakteri yang tidak bisa dilawan oleh imun dari badak bercula satu sendiri. Maka terjadilah kematian badak bercula satu. Upaya yang akan saya lakukan sebagai bisa dibilang ahli biologi, yaitu yang pertama, adanya pemeliharaan terkhusus bagi spesies badak bercula satu. Yang kedua, adanya pelaksanaan program catering makanan atau perawatan khusus bagi badak bercula satu. Yang ketiga, menggunakan teknologi modern untuk melakukan perkembangan khusus bagi bayi badak bercula satu. Tujuannya ini untuk mengembangbiakan badak bercula satu agar tidak punah. Yang keempat, pemberian gizi yang cukup bagi badak bercula satu, induk serta anak-anaknya. Yang kelima, adanya penegasan tentang hewan yang dilindungi agar tidak terjadi pemburuan massal pada badak bercula satu. Yang maksud saya adalah mengadakan penegasan pada UUD untuk melindungi hewan yang dilindungi ini. Terus yang terakhir, setelah badak bercula satu mulai menghasilkan anak, induk badak bercula satu persatu boleh dilepaskan kembali. Sering bertambahnya jumlah anak badak bercula satu, maka secara bergiliran juga induknya dilepaskan di dalam untuk beradaptasi dan mencari makan sendiri di dalam hutan agar tidak terjadi yang namanya ketergantungan. Seperti itu. Baik, tadi sudah dijelaskan tentang keanekaragaman hayati dan terkhususnya pada badak bercula satu nih. Nah, kami dari selaku partner talk show, kami ingin menyampaikan bahwa apapun yang sudah kami sampaikan agar bisa berguna dan dimengerti oleh teman-teman dan Pak Guru sekalian. Terima kasih, Shalom. Shalom.